Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda sekalian dimanapun berada. Bertemu kembali dalam pembelajaran kimia hari ini, masih tentang kimia unsur, bersama saya Rida Sulfiani dari Studio Smart School. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, coba Anda sekalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar pertama ini adalah gambar panci, kemudian gambar yang kedua adalah gambar pembungkus makanan, dan gambar yang ketiga ini adalah kaleng. Nah, dengan melihat ketiga gambar ini, pasti Ananda sekalian bisa menyebutkan apa persamaan dari ketiga gambar tersebut. Ya, gambar tersebut, panci, pembungkus makanan, dan kaleng, ini ternyata memiliki bahan atau berasal dari bahan dasar yang sama, yaitu aluminium. Jadi, pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang unsur aluminium dan teman-temannya yang berada di periode ketiga pada sistem periodik. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini di periode ketiga atau di unsur periode ketiga? Jadi ada sifat periodik, kemudian sifat fisik, sifat kimia, kelimpahan, pengolahan, dan manfaat dari unsur-unsur yang terdapat di periode ketiga. Kita lanjutkan dengan melihat sistem periodik unsur. Saya kira Ananda sekalian sudah akrab dengan atau selalu melihat di pelajaran kimia sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, menampilkan unsur yang dibagi ke dalam dua. Jadi ada bagian yang namanya golongan. Golongan itu yang mana yang vertikal dari atas ke bawah, kemudian untuk periodenya yaitu dari kiri ke kanan. Bahkan dalam sistem periodik unsur tersebut itu diberikan warna-warna yang berbeda. Warna yang berbeda ini menunjukkan apakah wujud dari unsur tersebut. Misalnya yang berwujud logam, semilogam, non-logam, atau ada juga yang berwujud gas mulia. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan fokus di periode ketiga. Jadi unsur-unsur yang ada pada periode yang ketiga. Unsur yang terdapat di periode ketiga itu ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor,
sulfur atau belerang, kemudian ada klor dan argon. Warna yang ada di sistem periodik tadi menunjukkan wujud dari unsur tersebut. Jadi yang berwarna kuning ini, natrium, magnesium, dan aluminium, itu berwujud logam. Sedangkan silikon yang berwarna biru, dia semilogam. Fosfor, belerang, klor, non-logam, dan argon itu termasuk unsur gas mulia. Nah, bagaimana cara kita untuk lebih memudahkan dalam menghafal unsur-unsur yang terdapat di periode ketiga? Seperti halnya di unsur-unsur di golongan atau periode lain, untuk unsur periode ketiga juga ada trik atau tips untuk menghafalnya dengan menggunakan jembatan keledai. Jadi, unsur ini kita bisa rangkai menggunakan beberapa kata menjadi satu kalimat. Misalnya untuk Na kita ganti dengan kata nanti, Mg itu dengan kata minggu, aluminium dengan kata ali, siap untuk silikon, pergi untuk fosfor, sama untuk sulfur atau belerang. Kemudian Cl-nya itu menggunakan kata calon, dan argon menggunakan artis. Jadi dari kata ini terangkailah menjadi sebuah kalimat untuk memudahkan Ananda sekalian menghafal atau menentukan unsur-unsur apa saja yang berada di periode ketiga dengan kalimat nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Dalam kalimat tersebut, dalam setiap kata itu ada huruf yang mewakili lambang dari unsur-unsur yang berada pada periode ketiga. Jadi bisa digunakan dirangkai dalam suatu kalimat, nanti minggu Ali siap pergi sama calon artis. Nah, sekarang kita mulai dari sifat periodik dari unsur periode ketiga. Yang pertama itu adalah jari-jari atom. Jari-jari atom, apa sih jari-jari atom itu? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke elektron kulit terluar. Jadi seumpama di sini ditampilkan contoh atom. Nah, ini adalah elektron valensi atau gambaran elektron dari Na. Jadi jari-jarinya itu bisa ditentukan dari pusat ini ke sini, ya. Jarak dari inti atom ke elektron pada kulit terluar. Itulah jari-jari atom. Sekarang kita lihat untuk jari-jari atom pada unsur periode ketiga, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Bisa dilihat Na di sini 281, kemudian Mg, ada aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Ya. Dari konfigurasi elektron, unsur-unsur yang terdapat pada periode ketiga, bisa kita temukan persamaan. Ternyata apabila kita menuliskan konfigurasi elektronnya, baik itu berdasarkan kulit atau subkulit. Nah, di sini kita menuliskan dengan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Bisa dilihat bahwa mulai dari unsur Na sampai argon itu semuanya memiliki 3 kulit. Ya. Sekarang kita bandingkan jari-jarinya antara natrium, silikon, dan argon. Natrium dengan elektron valensi 1, elektron pada kulit terluarnya sama dengan 1, kemudian silikon itu ada 4 kulit terluarnya, elektron pada kulit terluar, sedangkan argon ada 8. Bisa kita lihat di sini, elektron yang terdapat pada atom tersebut itu sama dengan jumlah proton yang terdapat pada inti. Proton itu muatannya positif, jadi kita review sedikit materi di kelas 10.
pada inti terdapat proton yang bermuatan positif. Nah, ini akan menarik elektron yang berada pada kulit terluar. Untuk natrium sendiri, karena elektron kulit terluarnya 1, maka di sini dia gaya tariknya tidak kuat, ya. Untuk tertarik ke sini, berbeda dengan elektron-elektron pada silikon. Nah, ini membutuhkan energi yang besar untuk masuk tertarik ke inti atom pada silikon. Nah, bagaimana dengan argon? Argon itu apabila kita mengingat kestabilan, ya, aturan kestabilan dari konfigurasi elektron, dia konfigurasi elektronnya sudah 8, berarti dia sudah stabil. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kita lihat dulu. Ya, ini ada perbandingan antara natrium dengan silikon dan argon. Bisa dilihat di sini bahwa jari-jari natrium ini adalah yang paling besar di antara silikon dan argon. Yang mempengaruhinya adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Sehingga apabila dibuat dalam suatu grafik, bisa dilihat penurunan jari-jarinya mulai dari natrium sampai ke argon. Natrium memiliki jari-jari atom terbesar. Jadi, karena kita berbicara dalam satu periode, jadi biasanya kalau dalam satu periode itu kita bahasakan dari kiri ke kanan. Berbeda lagi kalau misalnya dia dalam satu golongan, biasanya sifatnya itu dari atas ke bawah. Nah, dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya bagaimana? Ternyata yang paling besar adalah natrium, kemudian Mg, Al, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon yang paling kecil, ya. Jadi sifat jari-jari atom dalam unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin kecil. Kita lihat soal berikutnya. Jari-jari atom aluminium itu lebih besar dari jari atom belerang. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kembali lagi, kalau kalian masih mengingat tadi urutannya, maka jawaban yang tepat silahkan dilihat dulu urutannya. Di sini Al berada di sebelah kiri atau posisinya di sebelah kiri dari belerang. Artinya Al memiliki jari-jari yang lebih besar dibanding jari-jari belerang atau sulfur. Maka pernyataan ini adalah benar. Setelah jari-jari atom kemudian ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari kulit terluar. Jadi yang akan dilepaskan itu adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar, seperti pada gambar ini. Jadi elektron ini merupakan elektron yang terdapat pada kulit terluar. Nah, untuk melepaskannya itu membutuhkan energi yang dikenal dengan nama energi ionisasi. Energi ionisasi, besar kecilnya suatu energi ionisasi dari suatu atom itu dipengaruhi oleh elektron valensi, jari-jari atom, kemudian ada gaya tarik inti. Misalnya pada natrium dengan elektron valensi 1, ini lebih mudah lepas. Jadi untuk melepaskannya itu tidak terlalu membutuhkan energi yang besar, ya. Nah, beda dengan argon. Nah, kita ingat kembali tentang kestabilan, di mana elektron valensi pada kulit terluar itu supaya stabil itu jumlahnya harus 8. Ada kecenderungan suatu atom untuk melepaskan elektronnya atau menerima elektron untuk mencapai suatu kestabilan seperti konfigurasi elektron pada argon dengan jumlah 8. Jadi elektron valensi di sini sangat berpengaruh. Jadi kalau mau dibandingkan antara energi ionisasi Na dengan argon,
energi ionisasi Na itu lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi argon. Artinya, tidak perlu energi yang besar untuk melepaskan elektron pada kulit terluar dari Na. Sekarang kita lihat dulu grafik yang menunjukkan grafiknya itu tentang energi ionisasi mulai dari Na sampai Ar. Nah, di sini kita lihat pada umumnya energi ionisasinya mulai dari Na itu mengalami kenaikan sampai dengan argon. Tapi ada dua unsur di sini, yaitu aluminium dan sulfur atau belerang di sini. Mg ke Al di sini terjadi penurunan energi ionisasi. Begitu pula dengan fosforus ke sulfur, ke belerang, terjadi penurunan. Artinya ada anomali atau penyimpangan energi ionisasi. Aluminium dan sulfur terjadi penyimpangan energi ionisasi. Mengapa hal ini terjadi? Dipengaruhi oleh keadaan orbital pada magnesium dan aluminium. Jadi contoh yang pertama yaitu bagaimana keadaan orbital atau penempatan elektron dalam orbital untuk atom magnesium dan aluminium. Kita lihat ini ya perbandingannya. Nah, sekarang kita fokus di subkulit terakhirnya. Subkulit terakhir di sini di 3s, kemudian untuk orbital elektron pada Al kita fokus pada 3p. Ingat, suatu orbital akan stabil apabila orbital tersebut terisi penuh oleh elektron ataupun setengah penuh. Dari gambaran ini, orbital elektron pada Mg menunjukkan ini kondisinya adalah penuh. Atau elektronnya sudah berpasangan. Berbeda dengan orbital 3p, dia tidak penuh. Juga tidak setengah penuh. Nah, apa akibatnya dari kondisi ini? Untuk 3s2, karena dia sudah stabil, ini susah untuk lepas, ya, karena sudah stabil. Sedangkan orbital elektron pada Al dengan elektron yang hanya satu pada subkulit 3p untuk stabil, ini harus dilepaskan. Lepaskan elektronnya, sehingga diperolehlah perbandingan energi ionisasinya. Bisa disimpulkan bahwa energi ionisasi Mg itu lebih besar dengan Al. Hal ini juga terjadi pada energi ionisasi sulfur. Kita bandingkan dengan fosfor. Ini ya. Bisa kita lihat di sini. Ini kondisinya dia sudah setengah penuh, terdiri dari 3 elektron, kemudian yang di sini dia tidak setengah penuh juga tidak penuh. Jadi ada elektron berpasangan di sini supaya stabil, maka dia harus dilepaskan. Elektronnya harus lepas sehingga diperoleh bahwa energi ionisasi P, fosfor itu lebih besar daripada energi ionisasi belerang. Jadi apabila diurutkan, maka diperolehlah urutan seperti berikut. Bisa dilihat yang paling tinggi energi ionisasinya adalah Ar. Kemudian yang paling kecil itu adalah Na. Selanjutnya setelah energi ionisasi ada elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Jadi elektronegativitas ini berkebalikan dengan energi ionisasi. Kalau energi ionisasi tadi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron pada kulit terluar, justru pada elektronegativitas ini adalah
kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron membentuk ion negatif. Yang membentuk ion negatif itu adalah atom-atom yang harus stabil dan harus menerima. Untuk kondisi stabilnya, supaya elektron valensinya stabil, itu dia harus menerima elektron sehingga membentuklah ion negatif. Nah, bisa kita lihat di sini. Elektronegativitasnya itu mulai dari Na sampai dengan Cl semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa unsur yang berada di sebelah sini, misalnya Cl, S dengan P, dia cenderung untuk membentuk ion negatif, cenderung untuk menerima elektron supaya konfigurasi elektronnya menjadi stabil. Nah, ini bisa dilihat. Supaya stabil jumlah elektron valensi itu, ingat kembali ada kaidah duplet dan oktet. Duplet berarti 2 elektron valensinya, kemudian oktet itu berarti jumlahnya harus 8. Nah, Na dengan elektron valensi 1, dia cenderung untuk lepas. Begitu pula dengan Mg dan Al. Ya, jadi kalau mau dibahasakan bahwa untuk elektron valensi, mulai dari sini, karena ini elektronnya 5, 6, 7. Sedangkan ini elektron kulit terluarnya 1, 2, 3. Supaya stabil dengan elektron valensi sama dengan 8. Nah, ini akan lebih mudah kalau dia menangkap 3 elektron. Ini menangkap atau menerima 2 elektron, sedangkan ini 1 elektron. Nah, untuk yang ini, yang di sebelah sini, natrium, magnesium, aluminium, justru dia lebih cenderung untuk membentuk ion positif, lebih cenderung untuk melepaskan elektronnya supaya stabil. Makanya biasanya kalau untuk Na itu muatannya Na+, kemudian Mg, Mg2+, Al, Al3+. Nah, urutannya bisa dilihat. Ini ya, urutannya. Yang paling kecil elektronegativitasnya adalah natrium, sedangkan yang terbesar adalah Cl. Kenapa Ar tidak masuk? Karena ingat kembali, Ar itu adalah gas mulia, unsur gas mulia sudah stabil. Makanya dia karena konfigurasinya sudah stabil, jadi tidak cenderung untuk melepaskan atau menerima elektron. Yang terbesar elektronegativitasnya adalah Cl, yang terkecil adalah natrium. Kita lanjut ke soal berikutnya. Urutan energi ionisasi dari yang tinggi ke rendah dari periode ketiga adalah yang tepat yang mana? Jadi kalau kalian menyimak tadi, maka bisa menentukan di sini yang mana yang paling tinggi energi ionisasinya ke yang terendah. Silakan dilihat urutannya. Dari kelima pilihan ini bisa disimpulkan bahwa yang paling tinggi itu adalah S. Kemudian Si, selanjutnya magnesium. Lanjut kita menuju ke sifat fisik dari unsur periode ketiga. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai wujud dan titik lelehnya. Sifatnya meliputi titik leleh dan titik didih. Apabila diperhatikan pada tabel ini bisa kita lihat ternyata untuk natrium sampai dengan sulfur atau belerang, semua titik leleh dan titik didihnya itu berada di atas suhu kamar, berada di atas 25 derajat Celcius. Ya, suhu 25 derajat Celcius. Nah, pengaruhnya apa? Ternyata inilah yang menyebabkan unsur-unsur tersebut, natrium sampai dengan sulfur, itu dia berada dalam wujud padat. Sedangkan klor dan argon dia berwujud gas. Kita kaji lagi untuk titik lelehnya.
Untuk natrium, magnesium, dan aluminium, dia jenisnya adalah logam. Sudah kita lihat juga tadi pada sistem periodik. Sedangkan fosfor, sulfur, klor, argon, dia non-logam. Yang di tengah ada silikon. Dengan titik lele 1410 adalah berwujud semilogam. Kita fokus di silikon yang memiliki titik lele yang paling tinggi, yaitu 1410. Kenapa bisa memiliki titik lele tertinggi? Ternyata ini disebabkan oleh ikatan antar atom dalam silikon itu membentuk struktur kristal kovalen raksasa, sehingga membutuhkan suhu yang tinggi untuk memutuskan ikatan antar atom dalam struktur kristal kovalen raksasa ini. Kita lanjut di sifat kimianya. Sifat kimianya di sini yang kita lihat reaktivitas oksidator atau reduktornya. Oksidator dan reduktor, kemudian asam basa, selanjutnya oksida. Sekarang kita lihat reaktivitasnya, mulai dari Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, dan argon. Kita lihat, bandingkan antara natrium dengan Cl. Natrium adalah logam atau unsur yang paling reaktif, begitu pula dengan Cl. Bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya. Natrium dengan elektron valensi 1 cenderung untuk melepaskan satu elektronnya supaya konfigurasinya stabil. Kebalikannya, untuk Cl dengan elektron valensi 7 membutuhkan satu elektron supaya stabil, memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan argon, ya. Menangkap elektron. Elektron yang ditangkap itu berasal dari mana? Boleh berasal dari Na. Ya. Na memberikan satu atau melepas satu elektron, dan Cl mau menerima satu elektronnya supaya konfigurasinya stabil, sehingga kalau direaksikan maka terbentuklah senyawa NaCl. Bagaimana reaktivitasnya dari kiri ke kanan atau dari sini kanan ke kiri? Ternyata bertemu di bagian tengah, reaktivitasnya itu akan semakin berkurang. Sekarang kita lihat oksidator dan reduktornya. Dari kiri ke kanan, sifat oksidator semakin bertambah. Oksidator terkuat adalah Cl. Kebalikannya, dari kiri ke kanan, sifat reduktor berkurang. Reduktor yang terkuat adalah Na. Sekarang kita lihat dengan sifat asam basanya. Untuk senyawa hidroksidanya, ketika berikatan atau membentuk basa, maka dia berikatan dengan OH. Ini yang terbentuk. Tapi untuk silikon sampai dengan Cl, karena senyawa ini tidak stabil, maka dia cenderung kembali terurai untuk membentuk senyawa asam. Senyawa asam yang terbentuk di sini bisa dilihat. NaOH adalah basa kuat, MgOH 2 kali basa lemah. Selanjutnya, ini bisa diklasifikasikan. Dia adalah asam lemah. Untuk asam kuatnya itu terdiri dari senyawa H2SO4 dan HClO4. Dari kiri ke kanan, sifat keasaman semakin kuat. Berarti kebalikannya, sifat kebasaannya semakin lemah. Yang terkuat itu adalah natrium. Bagaimana dengan aluminium? Aluminium dan argon, bagaimana sifat asam dan basanya? Aluminium dalam bentuk senyawanya, aluminium AlOH 3 kali, ini dinamakan senyawa amfoter. Maksudnya dia bisa membentuk asam dan bisa bersifat basa. Aluminium AlOH 3 kali dinamakan amfoter, artinya bisa bersifat asam. Ketika bereaksi dengan OH-,
dan bisa bersifat basa apabila bereaksi dengan H+. Argon bagaimana? Dia adalah unsur yang sangat stabil. Jadi sangat susah untuk menemukannya dalam bentuk senyawa. Karena kondisinya sudah stabil, maka argon ini adalah sifatnya netral. Sekarang kita lihat sifat oksidanya. Ketika bereaksi dengan oksigen, Na akan membentuk Na2O. Magnesium ini yang dihasilkan. Kiri ke kanan, semakin asam jika direaksikan dengan air. Kebalikannya, sifatnya semakin basa dari kanan ke kiri apabila direaksikan dengan air. Oksida yang terbentuk seperti ini, Na2O, dia basa kuat. Semakin ke kanan, dia sifat asamnya semakin kuat. Soal berikutnya, senyawa oksida berikut yang termasuk asam kuat adalah senyawa oksida berikut yang termasuk asam kuat adalah. Jadi kalau kalian menyimak tadi sifat oksida dari unsur-unsur periode ketiga, pasti bisa menentukan yang mana di sini senyawa oksida yang paling kuat, yaitu Cl2O7. Ini ada unsur Cl di sini. Semakin ke kanan urutan unsur periode ketiga, maka semakin ke kanan maka sifat oksidanya semakin kuat, berarti dia mengandung unsur Cl. Sekarang kita bergeser ke kelimpahan, pengolahan, dan manfaat dari unsur-unsur periode ketiga. Kita mulai dari natrium. Natrium bisa ditemukan dalam bentuk mineralnya, dalam bentuk boraks, kemudian air laut yang mengandung NaCl. Selanjutnya ada ini sendawa Cili atau senyawanya itu dikenal dengan NaNO3, natrium nitrat. Selanjutnya dalam perolehannya, bagaimana menghasilkannya dalam suatu reaksi elektrolisis dengan melakukan elektrolisis pada lelehan NaCl di sel Downs. Manfaatnya apa? Natrium bisa digunakan sebagai bumbu dapur, yaitu garam dapur. Bisa juga dimanfaatkan untuk pembuatan sabun yang mengandung NaOH. Magnesium diperoleh di alam dalam bentuk mineralnya. Ini ada 3 contoh yang diberikan di sini. Ada dolomit, epsomit, dan magnesit. Prosesnya melalui elektrolisis pada sel Downs. Reaksinya seperti ini. Manfaatnya apa? Paduan antara aluminium dan magnesium ini bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk rangka pesawat. Magnesium dalam senyawa MgOH2 kali ini bisa digunakan sebagai obat penyakit MAH, di mana karena kandungan basanya bisa menetralkan asam lambung yang berlebih pada penderita penyakit MAH. Aluminium dalam mineral boksit ditemukan di alam juga dalam bentuk mineral kriolitnya. Diperoleh melalui elektrolisis leburan Al2O3 dari proses yang namanya proses Hall-Héroult. Reaksinya seperti ini. Manfaatnya apa? Di awal tadi sudah diperlihatkan beberapa gambar panci, kaleng, dan pembungkus makanan sebagai bahan dasar. Ketiga alat ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk di soal kembali. Unsur periode ketiga yang dapat digunakan sebagai alat dapur yaitu A. Natrium, B. Magnesium, C. Aluminium, D. Fosfor, dan E. Argon. Saya kira jawabannya jelas dengan menyimak penjelasan yang sebelumnya bahwa unsur periode ketiga yang dapat digunakan sebagai alat dapur adalah aluminium.
Untuk silikon tetap bisa ditemukan di alam dalam bentuk mineralnya. Ini ada beberapa contohnya. Proses pengolahannya itu untuk memperolehnya dengan proses reduksi silika. Silikon didapatkan dengan mereaksikan silika dengan kokas atau karbon pada suhu yang sangat tinggi, 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Dalam satu reaksi reduksi menghasilkanlah Si, ya, dari SiO2 terjadi reaksi reduksi menghasilkan Si. Sekarang kita lihat manfaatnya. Ternyata silikon ini digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kaca, untuk pembuatan chip, dan yang ketiga sebagai bahan dasar untuk pembuatan semen. Tetap dalam bentuk mineralnya, fosfor juga bisa ditemukan dalam bentuk mineral yaitu fluoropatit dan fosforit. Prosesnya namanya proses Waller. Reaksinya seperti ini. Selanjutnya, manfaat yang bisa kita peroleh dari fosfor bisa digunakan sebagai penggesek korek api. Bisa juga atau terdapat dalam pupuk yang sering digunakan oleh petani. Kita lanjut ke soal. Batuan fosfat Ca3PO4 dua kali direaksikan dengan SiO2 dan karbon dalam pengolahan fosfor disebut proses fresh. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi kalau kalian menyimak tadi penjelasannya, beberapa proses untuk menghasilkan unsur-unsur periode ketiga yang bisa kita peroleh dalam bentuk mineralnya di alam. Ada beberapa nama proses tadi. Nah, untuk batuan fosfat Ca3PO4 itu apabila direaksikan dengan SiO2 itu disebut dengan proses apa? Apakah betul proses fresh? Ternyata fosfor itu bisa diperoleh dengan proses Waller. Sedangkan beleranglah yang menerapkan proses fresh. Berarti pernyataan ini salah. Selanjutnya kita lanjut ke belerang. Sulfur diperoleh dalam bentuk mineralnya di alam, yaitu contohnya gipsum, kemudian pirit. Namanya proses perolehannya itu adalah proses fresh. Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan dasar untuk pembuatan asam sulfat? Asam sulfat ini banyak digunakan meskipun asam sulfat ini memang sangat berbahaya. Asam sulfat ini terdapat pada aki mobil atau aki motor. Selanjutnya, belerang ini bisa juga digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sabun, antibakteri, dan jamur. Untuk klor bisa diperoleh di air laut dalam bentuk senyawa NaCl. Ada juga dalam bentuk kalium klorida, KCl. Apa manfaat dari klorin? Ya, ini kita kenal dengan istilah, biasanya kalau di kehidupan sehari-hari kita lebih mengenal dengan kaporit. Kaporit itu bisa digunakan untuk memutihkan pakaian, menjernihkan dan membersihkan air dari bakteri dan kuman-kuman. Selanjutnya bisa juga digunakan, klorin ini bisa juga digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan pipa paralon, yaitu PVC. Kemudian yang terakhir adalah argon. Argon sebagaimana kita bahas tadi bahwa argon ini adalah gas mulia. Gas mulia yang sudah stabil. Kalau gas mulia, unsur-unsur yang berada dalam golongan gas mulia karena kestabilannya maka sangat susah atau sangat sulit ditemukan di alam. Kalaupun ada berarti dia hanya dalam
kelimpahannya itu hanya sedikit. Misalnya untuk argon di alam itu bisa ditemukan dengan persentase 0,934%. Kenapa susah ditemukan? Karena dia sudah stabil, artinya susah untuk bersenyawa dengan unsur-unsur lain. Argon bisa ditemukan dalam bentuk atau prosesnya itu melalui destilasi bertingkat. Dimanfaatkan untuk apa? Ternyata untuk pembuatan lampu. Sama halnya dengan neon, itu juga untuk pembuatan lampu. Kemudian bisa juga untuk pengawetan bahan dalam kaleng, misalnya untuk cat tembok. Baik, untuk materi kita hari ini, silakan dipelajari kembali tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga. Jadi mulai dari sifat periodiknya, di sana ada jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegativitas, kemudian ada juga sifat kimianya. Selanjutnya manfaatnya, kelimpahannya, dalam bentuk apa bisa diperoleh unsur-unsur yang berada di periode ketiga ini, bisa dipelajari kembali. Dan sebagai penutup, silakan Anda sekalian menjawab soal ini, yaitu unsur periode ketiga yang dijadikan bahan baku pembuatan sabun antibakteri dan jamur adalah. Tadi sudah dibahas bahwa ada unsur yang bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun antibakteri dan jamur. Kita lihat dulu pilihannya: aluminium, magnesium, silikon, argon, dan belerang. Oke. Yang menjadi unsur atau bahan dasar pembuatan sabun antibakteri dan jamur adalah, sudah jelas dari kelima pilihan ini yang tepat adalah belerang. Belerang bisa digunakan sebagai pembuat atau bahan dasar untuk pembuatan sabun antibakteri dan jamur. Oke. Nah, ini yang terakhir. Untuk menguji pemahaman Anda sekalian, silahkan selesaikan ada satu nomor kuis untuk kita hari ini. Boleh di-scan QR code-nya, nanti jawabannya akan terekam di emailnya Ibu, nanti saya cek jawabannya. Ini hanya satu soal tentang unsur-unsur periode ketiga yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk hari ini materinya cukup. Kita sudah mengupas tentang unsur-unsur periode ketiga. Dan untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang unsur periode ketiga, tapi kita fokus untuk membahas soal-soalnya. Saya Rida Sulfiani dari Studio Smart School mengucapkan banyak terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini, termasuk Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi anak-anak kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila selama proses pembelajaran terdapat kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.